Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk soal video soal nomor 8, yang dimana soal 8 ini terdapat sebuah soal cerita. Baik, langsung saya bacakan terlebih dahulu. Untuk soal ceritanya, Pak Denklek berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya. Untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan sertifikat, pertama Pak Denklek menentukan nilai maksimal dari siswa yang ada di dalam kelas. Nah, setiap siswa yang memiliki nilai yang sama dengan nilainya itu berupa nilai yang paling terbesar, maka akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Jika diketahui N-nya itu berupa nilai siswa, maka bantulah Pak Denklek untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Baik, di sini terdapat contoh input dan outputnya. Di sini memasukkan N-nya itu 5 dan terdapat 5 nilai. 87, 100, 89, 100, dan 90. Maka outputnya mendapatkan 2 sertifikat karena nilai terbesarnya itu terdapat di nilai 100 dan nilai 100-nya ada 2. Jadi sertifikatnya tercetak 2. Terus untuk contoh input yang kedua ada 8 nilai. Ada 87, 99, 89, 99, 90, 90, 99, dan 70. Nah, sertifikat yang didapat ada 3, karena nilai terbesarnya itu terdapat di nilai 99, dan nilai 99 ada sebanyak 3 angka. Jadi sertifikatnya tercetak 3. Nah, baik lanjut aja untuk menyelesaikan langkah-langkah codingan program C++-nya. Untuk langkah awal, kita panggil fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi yang pertama, kita akan gunakan yang namanya fungsi input ya, setelah. Nah, dari fungsi yang pertama ini, gunanya itu sebagai pengarah atau pemanggil si library-nya nanti, atau perpustakaannya, agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan output-nya. Kemudian, untuk fungsi yang kedua, kita akan gunakan yang namanya using namespace std. Nah, karena kita ingin menginputkan dan menghasilkan outputnya, ya kita harus mulai si programnya dengan menuliskan awalnya itu harus std terlebih dahulu. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap langkah-langkahnya nanti, kita langsung panggil di fungsi yang awal, yang namanya itu si using namespace std. Nah, lanjut kita akan masuk ke program utamanya, yaitu fungsinya yang ini. Nah, lanjut setelah menginput fungsi program utamanya, kita akan menginput variabel-variabelnya terlebih dahulu. Sebelum menginput variabel, kita akan masukkan tipe datanya terlebih dahulu. Untuk tipe data yang pertama, ada tipe integer yang variabelnya. Di sini ada variabel n dan nilai. Untuk nilainya itu sendiri, saya menggunakan fungsi array dengan kapasitas itu menginput n-nya itu sebanyak 100. Dan untuk penjelasan tipe data integer, yaitu tipe data yang bersifat bilangan bulan. Lanjut, itu menginput dan deklarasi variabel lagi. Ada variabel yang namanya itu variabel f. Nah, karena kita ingin menginput mencari nilai tertingginya, kita kan inisialisasi terlebih dahulu. Nilai max-nya itu kita mulai terlebih dahulu dari 0. Dan kita bentuk. Nah, kemudian kita input variabel lagi. Ada variabel sertifikat. Sertifikat. Nah, untuk sertifikat itu sendiri, pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perulangannya nanti. Inisialisasinya kita anggap mulai dari 0 terlebih dahulu. Nah, setelah sudah memasukkan deklarasi-deklarasi variabelnya, kita masuk ke hasil outputnya dengan memanggil fungsi out dan menghasilkan hasil cetakan kata-katanya. Di sini saya akan bisa masukkan jumlah siswanya terlebih dahulu. Nah, siswa, yaitu jumlah siswanya diibaratkan seperti menginput variabel n dan kemudian ditutup. Nah, setelah sudah memasukkan hasil outputnya nanti, yaitu berupa kata-katanya yang ini, kita simpan untuk variabel yang sudah deklarasi di awal tadi. Nah, awal tadi kan kita baru deklarasikan kan. Nah, setelah sudah deklarasi, kita simpan, yaitu menggunakan fungsi in, yang dimana n ini menyimpan dari hasil cetakan si out masukkan jumlah siswa yang di atas ini. Kemudian kita tutup. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke hasil outputnya lagi, untuk mencetak masukkan jumlah nilai-nilainya. Masukkan nilai-nilai siswa. Dari bawah. Nah, untuk masukkan jumlah nilai-nilai siswa, kita akan pakai yaitu pernyataan perulangan. Karena semisal, ya contoh yang tadi, kita input n-nya itu 3, ya nilainya harus ada 3. Makanya kita panggil fungsi pernyataan perulangan. Nah, di dalam fungsi pernyataan perulangan itu kan ada 3 bentuk. Ada inisialisasi, kondisi, sama perulangan. Nah, karena kita masuk kondisi ini, atau inisialisasi, kita berarti kan deklarasi variabel lagi kan. Dan di dalam pernyataan perulangan ini,
Kita masukkan juga untuk variabelnya dan tipe datanya. Untuk tipe datanya itu integer, dan yang pertama inisialisasinya yaitu variabel i yang dimulai dari 0. Dan untuk kondisinya pengecek selama i itu kurang dari n, dan peluangnya itu i plus plus. Jadi datanya itu akan selalu bertambah setiap putaran. Nah, kemudian kita akan simpan nih setelah mengulang mengisi nilai-nilai siswanya nanti. Akan ini dan kita simpan ke variabel yang namanya nilai dengan indeks mengikuti pernyataan perulangannya, yaitu i. Dan kita tutup. Nah, karena kita sudah memasukkan nilai-nilai siswanya, kita kan akan carikan untuk menentukan nilai maksimalnya terlebih dahulu. Kita masuk ke kondisi bersyarat, yaitu kondisi if. Nah, di dalam kondisi if ini, kita akan kasih syaratnya, yaitu nilainya yang hasil penyimpanan nilai-nilai yang sudah diinputkan tadi, dan nilai indeks tadi. Nah, kita harus lebih besar dari max, yaitu nilai yang paling terbesar. Dan kita simpan kondisi if-nya. Kita simpan kondisi max-nya. Max itu yaitu sama dengan nilai yang ada di dalam nilai-nilai setelah masukkan n-nya. Di dalam masukkan n-nya nanti kan ada 3. Kita masukkan nih nilainya, ya pasti ada berapa aja. Bisa 50, 90. Nah, dari nilai tersebut kita samakan. Itu nilainya itu i. Namun kita cari nilainya itu yang terbesar. Di kondisi if tadi nilainya itu lebih besar dari max. I, dan ditutup. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk proses perulangan pencetakan si sertifikatnya. Nah, setelah kita sudah mencari nilai kondisi nilai terbesarnya, kita akan cetak untuk mencari sertifikatnya. Kita akan masuk untuk proses perulangan lagi. Dan input datanya integer, dan inisialisasinya sama, variabel i dimulai dari 0. Kemudian kondisi i masuk selama kurang dari n, dan perulangannya itu i plus plus. Nah, kita akan masuk ke kondisi lagi untuk mencari hasil cetakan sertifikatnya itu ada berapa yang dicetak. Kita masuk ke kondisi if. Nah, di kondisi if ini kita masuk syaratnya, yaitu nilai yang berindeks i yang sudah kita simpan di atas tadi, kita sama dengan yaitu nilai si x-nya, nilai terbesarnya. Nah, jika memenuhi kondisi if, kita akan cetak itu sertifikatnya bertambah. Nah, bertambah itu sertifikat plus plus. Nah, kemudian kita akan tambahkan ke hasil outputnya, yaitu jumlah sertifikat yang harus kita panggil dari variabel sertifikat yang ada di atas tadi, pernyataan perulangan ini. Nah, kita panggil kan, karena kita mau tampil ini, sertifikatnya itu ada berapa. Jadi kita panggil di fungsi siap ini, sertifikat. Nah, setelah sudah menginput si langkah-langkah mencari program codingan C++ pada soal 8, kita akan melihat hasil inputannya. Nah, baik, di sini saya akan masukkan jumlah siswanya itu semisal ada 8 siswa. 8 siswa, dan saya akan masukkan nilai-nilai dari siswa. Ya, yang pertama saya akan masukkan ya, yang pertama 87.
Nah, yang pertama saya akan masukkan nilainya itu 87, yang kedua 99, ketiga 89, yang keempat 99, kelima 90, yang keenam 90, yang ketujuh 99, dan nilai yang terakhir saya akan masukkan 70. Nah, jadi di sini langsung ditampilkan nih untuk jumlah sertifikat yang harus dicetak ada 3 sertifikat. Baik, untuk penjelasan lanjut lebih jelas, saya akan jelaskan di bagian PDF ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk field code-nya, deskripsi programnya, bentuk flowchart-nya, dan penjelasan hasil program yang sudah saya coding di awal tadi. Nah, langsung aja untuk penjelasan untuk field code-nya. Nah, di sudut code ini, kita akan deklarasikan seluruh variabelnya terlebih dahulu. Baru kita mulai si programnya. Tadi kan ada variabel n kan? Ada variabel n kecil, n, max, sertifikat, dan i untuk tipe data. Untuk tipe datanya yaitu tipe data integer. Dan ada variabel nilai dengan menggunakan fungsi array dengan kapasitasnya itu 100. Dan tipe datanya yaitu integer. Baru kita akan mulaikan programnya. Nah, setelah kita mulai, kita tadi kan cetak terlebih dahulu nih ke hasil outputnya untuk masukkan jumlah siswanya yaitu n dengan menggunakan fungsi write. Kalau di sudut code si out itu write, kalau di sudut code si in itu read. Nah, kemudian setelah udah menghasilkan outputnya, kita simpan kan tadi yaitu si in. Nah, kalau di sudut code dari n. Terus kita masukkan tadi kan nilai-nilainya. Untuk variable max kita masukkan 0 karena tadi kan kita inisialisasikan 0 kan. Terus sertifikatnya juga kita masukkan 0. Terus kita cetak lagi ke outputnya, masukkan untuk nilai-nilai siswanya. Nah, kita lanjut untuk proses perulangannya, untuk memasukkan nilai-nilai siswanya itu, tergantung inputan si n-nya. Nah, terus kita simpankan si in ke dalam variabel nilai i. Nah, terus ada kondisi kan, kita akan mencari nilai tertingginya terlebih dahulu dengan memanggil si fungsi if, yang dimana nilai i yang sudah kita simpan yang di atas tadi, itu harus lebih besar dari max. Nah, maka kita akan simpan juga, yaitu nilai i-nya ke dalam variabel max. Terus kita tutup di kondisi if dan for. Nah, lanjut kita masuk ke perulangan untuk menginputkan pencetakan sertifikatnya, si for. Nah, terus kita lanjutkan ke kondisi if. Nah, jika if nilai i-nya sama dengan max, kita akan tambah, yaitu sertifikatnya i++, tambah dengan 1 setiap perulangan. Nah, setelah sudah, kita tutup di bagian kondisi if dan di kondisi for. Nah, setelah sudah, kita lanjut cetak write juga sertifikat yang harus dicetak, dan yang hasil sertifikatnya di atas, kita akan ambil nih, kita akan simpan ke hasil write-nya. Jadi nanti hasil output-nya yang terdapat sertifikatnya itu ada berapa. Nah, terakhir kita akhiri si programnya. Nah, kemudian untuk menjelaskan bentuk deskripsi programnya. Yang pertama kita akan mulaikan, terus kita siapkan tempat untuk memesan variabel-variabelnya nanti. Ada variabel n-nya itu untuk jumlah siswanya, variabel max-nya itu untuk mencari nilai tertingginya, sertifikatnya itu untuk jumlah sertifikat yang akan dicetak, dan itu untuk perhitungan perulangannya, dan variabel nilainya itu untuk daftar nilai-nilai siswanya. Nah, semua variabel itu bertipe data integer. Terus kita cetak tulisan masukkan jumlah siswanya, CN, ke outputnya nanti. Terus kita simpan kan jumlah datanya. Terus kita tunggu si datanya dari user untuk memasukkannya nanti. Terus kita simpan ke variabel n, dan kita inisialisasikan variabel yang itu dan variabel sertifikat dengan inisialisasi sama-sama 0. Terus kita cetak tulisan masukkan nilai-nilai siswanya ke hasil outputnya nanti. Terus kita jalankan perulangan yang pertama. I inisialisasi dari 0 sampai mengecek kondisi I kurang dari N untuk memasukkan nilai ke dalam variabel si nilai berindeks I. Terus di dalam perulangan ini, di program juga langsung mencetak jika nilai yang baru dimasukkan itu lebih besar dari nilai max. Maka isi max-nya dengan nilai tersebut, maka isi max-nya itu akan terus update nih, akan terus berubah dengan nilai tersebut. Terus kita ulangi langkah semua itu sampai selesai diinputkan nilai siswanya, dan nilai tertingginya sudah ditemukan. Selanjutnya, jalankan untuk perulangan yang kedua, kita akan mencari si pencetakan sertifikatnya kan. Kita mulai lagi, I inisialisasi dari 0 sampai kondisinya itu mengecek I kurang dari N. Nah, di dalam perulangan ini, si program mengecek nih satu persatu dari daftar nilai yang di atas itu. Jika ada nilai yang sama dengan nilai max yang lainnya, maka tambahkan satu variabel sertifikat. Nah, setelah semua selesai dicetak, kita yang terakhir cetak ke hasil outputnya untuk jumlah sertifikat yang harus dicetak. Lalu tampilkan hasil akhir ke variabel si sertifikat. Nah, terus langkah terakhir programnya sudah selesai dan kita langsung akhiri.
Di sini untuk penjelasan per baris program sudah saya jelaskan ketika saya modul. Jadi, baik lanjut aja untuk penjelasan bentuk voucher si programnya. Untuk bentuk voucher programnya, saya akan menjelaskan untuk simbol-simbolnya terlebih dahulu. Ada simbol oval, persegi panjang, jajar ginjal, heksagonal, dan belah ketupat. Untuk oval itu untuk memulai dan mengakhiri program. Untuk persegi panjang itu untuk proses dan langkah-langkahnya. Untuk jajar ginjal itu untuk menginput dan mengoutput. Untuk heksagonal itu untuk biasanya tuh inisialisasi yang bersifat perulangan. Nah, terus belah ketupat itu kondisi syarat atau if yang ada nilainya itu benar dan salah. Nah, lanjut aja yang pertama, kita mulai programnya. Nah, terus di awal tadi kan langsung kita ambilkan variabel, kita deklarasikan variabel nilai max dan sertifikat. Namun kita langsung inisialisasi yaitu 0. Jadi di sini bentuknya itu langsung aja yaitu persegi panjang karena sudah langsung diinisialisasi. Terus ada variabel n yaitu jadinya. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai siswanya, hasil sisi out-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke perulangannya. Ada perulangan I sama dengan 0 sampai I kurang dari N. Nah, jika benar, kita akan lanjut ke simpan nilainya, nilai IPXI. Nah, di dalam nilai ini, penginputan perulangan nilainya, kita langsung mencari nilai tertingginya. Kita masuk ke kondisi syarat. Nih, yang belah ketupat, nilai I kurang dari max. Jika benar, maka kita lanjut ke rumus prosesnya, di mana nilai max-nya itu harus sama dengan nilai I. Jika salah, kita lanjut ke I++. Nah, jika benar, kita juga lanjut ke I++ juga. Nah, di I++ ini, perulangan ini kita akan tarik kembali ke perulangan yang pertama, yang perulangan ini, terus kita lanjut keluar ke proses perulangannya di bagian false ini. Nah, terus kita lanjut untuk perulangan yang kedua, mencari si cetakan sertifikatnya. Kita masukkan juga sama perulangannya, I sama dengan 0, sampai dari kondisi I kurang dari N. Jika benar, kita masuk juga untuk syaratnya mencari sertifikat, di mana si nilai I-nya yang tadi di perulangan yang pertama itu harus sama dengan max. Jika benar, kita akan mencetak sertifikatnya untuk sertifikat plus plus. Jika salah, kita lanjut ke I plus plus. Jika benar juga, kita juga arahkan juga ke I plus plus. Di I plus plus ini, kita tarik lagi ke kondisi awal perulangan yang kedua ini. Terus, jika sudah, kita akan keluar dari proses perulangannya, yang false, kita akan tarik. Kita akan cetak untuk juga sertifikat yang harus dicetak. Terus yang ini, kita akan tarik ke si out-nya, kita simpan ke variabel sertifikat. Di variabel sertifikat yang ini, kita panggil juga ke si out-nya yang ini, agar kita tampilkan juga sertifikatnya itu ada berapa yang tercetak. Nah, yang terakhir, kita akhiri programnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk penjelasan hasil programnya, tadi kan saya input N-nya itu 8 kan, 87, 99, 89, 19, 90, 90, 99, dan 97 kan. Nah, ini. Nih, ada 87, 89, 89, 99, 90, 90, 99, dan 70 kan. Nah, kita langsung cek untuk nilai tertingginya tuh di nilai keberapa di proses pengecekan 1. Jadi, nilai tertingginya atau nilai max-nya itu terdapat di nilai 99. Nah, kita lanjut cari ke logika perbandingannya. Kita cek satu-satu. Data yang pertama itu 87. Apakah 87 itu sama nggak dengan angka 99? Salah kan? Jadi, kita nggak cetak nih sertifikatnya. Terus, kita cek data yang kedua, 99. Sama nggak? 99, sama kan? Jadi sertifikatnya akan kita tambah. Kita cek juga untuk data yang ketiga, 89. 89 itu sama nggak nilainya 99? Salah kan? Jadi sertifikatnya kita tidak tambah. Dan yang keempat, 99. Sama juga 99. Jadi kita tambah juga. Dan 90 ini sama nggak 99? Enggak kan? Jadi sertifikatnya nggak ditambah. Terus 90 juga. Sama nggak 99? Salah juga. Jadi sertifikatnya juga nggak ditambah. Terus yang data 7 ini 99 sama nggak 99? Benar kan? Sertifikatnya kita tambah lagi. Terus yang terakhir 70 sama nggak dengan 99? Salah juga. Jadi sertifikatnya juga nggak ditambah. Jadi untuk sertifikat yang tercetak itu ada sebanyak 3 karena nilai 99 itu terdapat 3 nilai. Dan yang terakhir untuk output programnya, layar menampilkan teks jumlah sertifikat yang harus dicetak itu sebanyak 3. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya soal perlengkapan. Mohon maaf dari saya jika terdapat kesalahan dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.